Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kali ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan bereaksi terhadap Konsili Nicea. Maksudnya apa kita bereaksi? Menolak. Kristen menolak Konsili Nicea. Ya. Gereja-gereja yang mengakui Konsili Nicea, Allahnya itu pasti tiga. Berentitas tiga, berhakikat tiga. Artinya Allah itu tiga. Walaupun mereka mau muter-muter seperti apa gitu, tetap aja tiga. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Itu gereja-gereja itu yang mengakui Konsili Nicea, tetapi Kristen menolak. Kenapa menolak? Nanti kita lihat, ya. Konsili Nicea itu, ya, secara umum itu adalah kesombongan orang yang ngaku agamawi, ya. Menetapkan, kan di situ kan ditetapkan, ya, Allah itu tiga pribadi, tiga entitas, tiga hakikat. Akhirnya tiga apa? Ya kan? Sombong itu. Lalu memunculkan Katolik. Ya. Katolik itu mengkudetasi siapa? Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah Kristen, dijadikan santo. Katanya, oh, Petrus itu yang mendirikan Katolik di Roma. Petrus nggak kenal Katolik, dan dia bukan penyembah Tritunggal. Petrus adalah murid Yesus, menyembah Yesus. Dia adalah Kristen. Itu jelas. Ya. Lalu dalam konsili itu, Alkitab itu jadi berkembang biak. Yang itu menjadi 75 kitab. Dari berapa? Dari 66 menjadi 75. Berkembang biak. Sebab itu Kristen menolak konsili. Yang pertama, Matius 24 ayat 35. Yesus adalah yang menyuruh menulis Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu. Maka Yesus juga yang menjaga kemurnian Alkitab. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku, yaitu firmanku, firman Yesus, tidak akan berlalu. Nah, itu jaminan Yesus bahwa dialah yang menjaga kemurnian dari Alkitab yang adalah firman Allah. Ya. Yang kedua, Matius 19 ayat 17, Yohanes 14 ayat 23. Yesus sendiri berkata langsung bahwa Allah satu, Allah yang esa. Ketika konsili hasil kesombongan bapak-bapak gereja itu muncul dan memutarbalikkan Alkitab, maka Alkitab yang asli tetap konsisten. Allah tetap satu.
Allah tetap esa. Kristen menolak konsili itu. Konsili itu ya, konsili Indonesia. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua, ketika orang secara masif diracuni ajaran Allah berpribadi tiga, muncullah United Bible Society atau disingkat UBS, ya, sebuah lembaga Alkitab yang dipakai oleh Yesus untuk menjaga kemurnian Alkitab, ya, kemurnian perkataanku, kayaknya huruf besar ya. UBS beranggotakan 240 negara dan keaslian Alkitab terjaga sampai sekarang. Ini kontennya, konten keaslian Alkitab ya, hanya ditemukan ya di Alkitab LAI ya, tidak ditemukan di kitab Alkitab KW itu, nggak akan pernah ditemukan ya. Yang ke satu, Allah itu esa ya. Allah itu satu, Allah itu roh. Allah yang esa itu punya nama, Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen wajib memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Allah orang Kristen itu punya nama, namanya Yesus Kristus ya. Semua penganut konsili, yaitu semua penyembah Allah-allahan, Allah yang bukan-bukan itu ya, Allah pribadi, dan Allah-allahan mereka itu, Allah mereka itu tidak punya nama ya. Yang kedua, Allah orang Kristen itu Alfa Omega, punya nama Yesus ya. Bukan dari kemarin, bukan dari besok lusa, tetapi kapan? Sejak sebelum segala abad. Itu namanya dalam Yudas 1 ayat 25. Yesus sebagai nama Allah sudah ada sejak sebelum segala abad, didiamkan selama berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Barulah dinyatakan ya, tahun 1 Masehi ya, dalam Lukas 1 ayat 35. Nama Allah di sorga adalah Yesus, sudah bermiliar-miliar tahun. Lalu nama itu juga diberikan kepada Yesus fisik ya, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Yang ketiga, semua rasul adalah Kristen ya, Roma 16 ayat 7. Lalu rasul dikudeta dijadikan Katolik, Petrus dijadikan Santo Katolik. Demikian pula rasul lain juga dijadikan Katolik, merubah menjadi tiga Allah-allahan itu. Yang keempat, penyembah Bapa akan mati dalam dosa. Para penyembah Bapa disebut Kristen kambing terkutuk ya, terdapat dalam Matius 25 ayat 41. 90% gereja adalah penghujat Roh Kudus dengan cara menolak Yesus Allah. Yesus Roh Kudus itu Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Jadi Kristen sejati ya, yang Alkitabiah menolak konsili ya. Jadi Allah itu menjaga firman-Nya. Manusia tidak punya wewenang. Jangan sok hebat jadi penjaga kemurnian Alkitab. Duh, mereka udah mati, siapa yang mau jaga? Jangan sok pinter, jangan sok hebat. Yesus sendirilah ya, yang akan memilih organisasi tertentu sebagai penjaga Alkitab.
Kenapa? Semua penganut konsili, ya, ujung-ujungnya Allah mereka tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Itu Allah mereka yang tidak ada di Alkitab, yang ada di otaknya si Tertullianus, yang disembah-sembah, yang dibela-bela mati-matian oleh para penganutnya. Nah itu, amin. Sebab itu Kristen sejati menolak konsili Nicea. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.